Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, tak lupa juga saya selalu mendoakan kalian semua dan diri saya pribadi, semoga kita semua yang terlilit pinjol mudah-mudahan cepat diselesaikan ya, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita malam ini atau hari ini teman-temanku semua yaitu resiko gagal bayar pinjol ilegal dan legal di tahun 2024. Ini termasuk permintaan daripada subscriber channel ini. Jadi daripada saya menjawabnya itu lewat kolom komentar panjang-panjang, jadi saya membuatkan video khusus untuk resiko gagal bayar pinjol ilegal dan juga legal di tahun 2024 ini. Namun sebelum saya melanjut untuk membahasnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru saja mendapatkan channel ini ya, pastikan kalian itu sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel ini teman-temannya. Jadi jangan lupa ya di subscribe teman-temanku semua, dukung saya biar channel saya tambah besar supaya lebih banyak menjangkau teman-teman kita yang mungkin di tahun 2024 ini bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu saudara-saudara kita terlilit pinjol dan pusing mencari solusinya ya. Nah, teman-temanku, untuk pembahasannya pinjol ilegal dan legal di tahun 2024 ini sudah jelas ya teman-temanku semua bahwasanya pinjol ilegal itu tentunya tidak usah dibayar. Saya ulangi lagi, ketika kalian itu terlilit di pinjol ilegal, pastikan kalian itu tidak usah membayarnya lagi. Apapun alasannya ya, kalian itu diancam-ancam atau seperti apa, kalian tidak usah bayar lagi. Saya sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu di 2021 ya teman-teman, terjerat pinjol ilegal. Untungnya cuma satu. Selama itu saya membayar ya teman-teman ya, walaupun itu ilegal. Kok saya lama-lama merasa ini kok lebih besar bunganya daripada uang yang saya ambil. Di situ saya memutuskan untuk tidak membayar lagi ya teman-teman. Jadi pinjol ilegal itu memang tidak perlu dibayar teman-temannya, seperti statement daripada Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD untuk mewakili pemerintah teman-temannya, dan juga OJK dan BI, kalau pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar teman-teman ya. Jadi ada sudah anjurannya kalau pinjol ilegal itu tidak usah dibayar, karena memang kehadirannya pun ilegal, tidak memberi atau tidak membayar pajak oleh pemerintah kita teman-teman ya. Jadi kalian itu tidak usah takut ketika kalian diancam-ancam akan sebar data, segera laporkan ke kantor polisi terdekat ya. Artinya di dekat rumah kalian kantor polisi yang mana yang terdekat, laporkan bahwa kalian diancam untuk sebar data, dan mungkin nanti dari tim cyber daripada polisi tersebut nanti yang akan melacaknya ya, seperti itu. Itu pinjol ilegal. Nah, kita beralih ke pinjol legal OJK. Nah, apa sih resiko kita ketika kita itu galbay atau gagal bayar di pinjol legal OJK? Tentunya teman-teman, pertama resikonya itu adalah kita ditelepon terus-menerus ya, seperti itu, pasti itu. Dan juga kita bisa maklumin kalau hal itu terjadi kepada pinjol legal, apalagi kita ini berhutang ya. Kita ditelepon terus-menerus itu wajar sih ya teman-teman. Jadi nggak usah baper. Kalau memang kalian belum memiliki uang, nggak usah kalian menjanjikan apapun kepada mereka. Bilang aja belum ada uang, nanti saya bayar, tapi nggak tahu kapan ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk pinjol resmi ya, hal terburuknya itu kalian itu, atau pinjol legal, hal terburuknya itu
cuma kalian itu masuk daftar hitam Slick OJK atau dulunya dikenal dengan BI Checking. Nah, selebihnya itu nggak ada ya teman-teman. Kalian itu nggak bakalan bisa di apa-apain lah pokoknya. Walaupun ada DC pinjol mungkin datang ke rumah kalian, itu tidak bisa ngapa-ngapain ketika kalian bilang saya nggak punya uang nih, belum punya uang. Nanti kalau saya punya uang saya akan bayar. Tapi jangan pernah kalian itu janjikan kepada mereka bahwasanya hari sekian, hari ini atau hari kapan atau jam tanggal kapan kalian mau bayar. Tidak usah. Kalau memang belum ada uang, bilang aja belum ada uang ya teman-teman. Jadi kalau untuk pinjol legal itu kemungkinan untuk sebar data teman-teman itu sangatlah kecil ya. Kalau toh itu terjadi, mereka sudah melanggar ya pasal 19 ayat 2 Undang-Undang mohon maaf saya ralat ya, pasal 32 ayat 3 junto pasal 48 UU ITE ya, Undang-Undang ITE, hukuman 9 tahun penjara ya, seperti itu kalau mereka melakukan sebar data ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita diintimidasi? Ya seperti apa? Diintimidasi, misalkan pinjol itu datang ke rumah kita, marah-marahin kita depan orang banyak, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalian kamerakan, kalian ambil dokumentasinya, nanti kalian laporkan ke OJK, biar OJK nanti bertindak, catat pinjolnya apa. Kalau bisa usahakan pancing untuk menyebutkan nama pinjolnya dan nanti kirimkan ke OJK. Insya Allah kalau bukan pinjolnya nanti yang dicabut izinnya, nanti si DC lapangan tersebut yang akan dikeluarkan. Tapi biasanya itu DC-nya ya yang dikeluarkan, lebih kepada DC-nya. Jadi kalian itu tidak usah takut teman-teman. Nah, ada juga yang membayangi di benak teman-teman semua bahwasanya Bang, mungkin ini pengguna baru ya, pengguna baru di tahun 2024, mereka mempunyai pemikiran bagaimana Bang kalau misalkan saya itu dipidanakan ya. Untuk urusan hutang piutang saya sudah sering bahas ini tentang hutang piutang, pinjol tentunya ya. Kalian itu tidak bisa dituntut secara pidana, tidak ada ranahnya ke pidana, namun kita bisa dibawa ke perdata. Itu pun kalau si pinjolnya mau untuk menuntut kalian secara perdata, karena memang biayanya itu sangatlah mahal. Nah, ini saya akan sangkut pautkan tentang DC lapangan ya. Kenapa pihak-pihak pinjol itu lebih memilih menggunakan jasa DC lapangan ya, dibandingkan melaporkan kalian atau menggugat kalian secara perdata? Ya karena memang biaya untuk menggugat itu lebih mahal daripada mereka itu memakai jasa DC lapangan. Itulah kenapa para DC, para pinjol-pinjol itu walaupun mereka bisa saja untuk memperkarakan kalian secara perdata, namun mereka tidak lakukan karena lebih menghemat budget kalau mereka itu memakai jasa-jasa penagih, yaitu DC lapangan ya. Jadi bisa dipastikan kalian itu tidak akan digugat secara perdata selama mereka masih menggunakan jasa-jasa DC teman-teman. Dan memang selama ini belum ada satupun korban pinjol ya, korban pinjol atau yang galbe pinjol itu digugat secara perdata teman-teman ya. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang mungkin pernah mengalami digugat secara perdata di pinjol, boleh sharing-sharing. Tapi sepengetahuan saya selama ada pinjol-pinjol legal ini belum pernah ada orang yang galbe pinjol itu digugat secara perdata. Jadi teman-teman, resiko terberatnya ya memang cuma satu, adalah kalian itu masuk BI Checking atau Slick OJK. Jadi kalau kita masuk Slick OJK itu apa sih dampaknya? Ketika kalian pengen mengajukan kredit di bank, itu biasanya kalian itu tidak akan disetujui karena nama kalian itu rusak di OJK ya. Kalian terdaftar sebagai kredit macet. Jadi sebelum kalian membayar atau melunasi pinjol kalian tidak akan bisa juga pinjam di
misalkan perbankan lainnya, bahkan juga biasanya kredit rumah itu nggak bisa ya. Namun banyak juga teman-teman kita yang bisa ngakalin hal tersebut, dan mungkin dari pihak developernya juga bisa ngakalin hal tersebut. Baik itu kredit kendaraan, biasanya kalau harusnya itu tidak bisa ya teman-teman, kredit kendaraan, tapi banyak sekali juga dari teman-teman kita yang pihak leasing itu banyak bisa membantu. Mungkin DP-nya agak mahal seperti itu teman-teman, dibandingkan dengan nama orang yang tidak rusak di OJK. Nah, jadi kesimpulannya di sini saya pengen sampaikan kepada kalian semua bahwasanya ketika kalian itu galbay pinjol ilegal maupun legal, ya resikonya terberat. Kalau legal ya udah nggak usah dibayar ya. Kalau legal ini resiko terberatnya cuma masuk slik OJK. Dan ada satu hal lagi yang paling berat, yaitu mental kita ya. Makanya ketika kita itu galbay pinjol, perbaiki mental, perkuat mental, perbanyak sharing kepada teman yang mungkin paham tentang seluk-beluk pinjol ya. Jangan sering menyendiri ya, biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti yang banyak kasus terjadi sebelum-sebelumnya yang nekat, mungkin ada yang nekat mengakhiri hidup ya. Jangan sampai terjadi. Jadi jangan dicontoh seperti itu teman-teman. Ketika kalian galbay pinjol, tidak ada suatu hal buruk apapun yang akan terjadi kepada diri kalian, hanya cuma satu, yaitu masuk slik OJK itu aja ya teman-teman. Semoga ini dipahami. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.